patuduhan tolong warna itu keluarga asa homa na jongjong di teman-teman nami di acara nanyo siang budana saat di ujungnya margugu ma keluarga ali Tuhan di naung tininggal ni inaholongan ni rohana sida inaholongan ni rohanami amanannya ali Tuhan homa rabbo kami di bekasan kuat itu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Sama kita di acara na mandok hata pinasaha ma perjulo siap punata tu kita orang buru tu buru ma perjulo pinasaha ma baru kita kesadaran itu Tungguan dari balasan apa dia yang terutama yang inang mabuksa kami mewakili guru ni tungguan dan tunggi pasaton itu berduka cita di nomor perjulu kamu mengetahui yang kami dipatuhi Tuhan Mahamu dia pun Tuhan Mahamu di bawah hakton Allah bawah hakton amangon dimana pastor kita nih tak semua dia berulang nanti patupa nanti patupamu dapat hakton amangon di dongan Tuhan Mahamu selalu kena keluarga putih nasibkan mulai di masa kita buru namanya itu pasatan atau kamu belum nami ala kamu oke siang ini mau bertidur deh. Baiklah, mereka bersepakat Ibu Rumah Togi sebelum ada penata kami ingin menyanyikan sebuah lagu untuk keluarga di sini ya, untuk anak kami yang sudah mendahului kita semua. Selamat Togi, kita dapat semuanya. Musik. Udah.
Oh, udah. Apungan naman hawak ni Roha. Buat permain kami di sini, yang kami sayangi, yang kami cintai, kami kasihi. Kami juga turut berduka cita permain yang sedalam-dalamnya. Kami juga udah kehilangan sosok seorang bapak yang selalu hadir pada waktu acara kita Martogi. Saya masih bayangkan mukanya kalau datang di acara kita permain. Dan dia adalah seorang bapak betul-betul mengayomi keluarga, juga di Marpau, juga khususnya di Martogi permainnya. Saya masih kebayang dia datang ke rumah jalan, walaupun dia sudah sakit masih semangat anak ini datang untuk hadir di acara-acara kita. Kami betul-betul sangat kehilangan permain. Jadi saya tidak tahu lagi mau mengatakan apa. Kami tetap bawakan dalam doa supaya Parmain sama anak-anak di sini dengan keluarga semuanya tetap kuat, semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus di surga. Karenanya Bapa di surga, Tuhanlah yang satu-satunya yang kita andalkan di dalam kehidupan kita Parmain. Bukan karena kekuatan kita, bukannya tidak diobati setiap minggu ke dokter, mungkin setiap hari bahkan dibawa ke penangnya Parmennya, tetapi Tuhan menghendaki supaya dia sudah capek memang berobat itu Parmen. Saya sudah rasakan itu Parmen. Tetapi inilah yang terbaik dibuat Tuhan, buat anak kami di sini sudah tenang di sini dia. Kita yakin semua peparan di Marpau, Martogi di sini bahwa Opu Jose ini akan masuk surga nantinya. Karena dia adalah orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang selalu rajin bergereja dan membaca firman Tuhan. Tentunya kita akan bertemu satu kelak nanti di kerajaan surga yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua umat-umat Kristiani yang mengaminkan bagaimana Yesus nanti datang kedua kali, bahwa Opu Jose Dulia akan dipertemukan nanti dengan istri, dengan anak-anak yang dikasihi ya. Jadi kita doakan semuanya supaya boleh berjalan semua lancar besok untuk dikebumikan dan tetap sehatlah Parmainnya, jangan lemas. Kita selalu berdoa Tuhan menguatkan kita semuanya. Inilah dari kami mengakhiri ibu-ibu Oras Malika Sasudin. Jadi saat maju kita tuh penasihat maju. Luluan naman abot ni Rohan ihamu keluarga besar terlumubi dihamui na Burguta Barat Jose Boru sok-sokni nang diburu namin isong roh kami siap umat Martogi sok-sokni mewakili wilayah Depok nalaho pasahaton turut berduka cita ima di nong di jo manong di alat tuhata ima amat tanat pagolong yung si Duis Dulio siya tomat-tomata ihamuy na puido hubat kilala ho kami boha bagni na boha hasik na namatian amat takas mo ko to kami ya amat tapu Josion amana sarana burjulo di tong-tongani tumuatta jala say bekkel le iba tong nang bulo makatai do ibana takas somon na kuboto kami nung dibaik kamu segala upaya magbuwan ibana berubat dengan pengharapan asa diangkat Tuhan sakit penyakit nado sa tubuh na alai kola sakka pina Tuhan berkehendak lain tak kasonok ta baru-baru naung bostang di tengah-tengah dia pala tikion di bagasan nina
Hola kami yang do nabuyoy pasahaton namin tamata di bata asa di lehon di hamugugu halipason terlumobit nang di anak do puru namin na sabarhasotan asa di patongon tuhak tamatok sirokak minto dinasida asa adong dongan nasida mandalani di ngulu na di area kana mangihut jala si buang gor sugut magpinopar asal sirsir hamung sugu inang saur madua iman alaho si banggahoni akka pinoparmu di ari na mangihu. Jadi saulat naik upasatan itu kamu inang turut berduka cita jaga hamu kesehatan muna alana masugut saat tu dapat tarutu dian rekod dope gugu do ahibaso dihamu. Jadi buat anak-anak kami sampaikan agar kalian bisa saling mendukung, saling menopang satu sama lain, kakak beradik khususnya untuk mama agar kalian selalu menjaganya, komunikasi dengan yang baik agar mama ini sehat dan bisa panjang umur, ya. Kalau bapak ini udah nggak akan kembali untuk kita serahkan sama Tuhan bahwa itu yang terbaik diberikan Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini, ya, buat anak-anak kami. Jadi semonima ada nabuih pas Tamis yang mewakili pengurus malah tema di tahun di masyarakat. Melihat mama permusik kita akan lanjutkan, kita bernyanyi cukup satu ayat ya, satu ayat dari UPD nomor 535 ayat yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk sore malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami ada di rumah ini ya Tuhan, biarlah penghiburan yang sejati daripada Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, terlebih di tengah-tengah keluarga. Hadirlah Engkau Tuhan di rumah ini, terlebih Engkau hadir di ruangan hati kami, menolong, menghiburkan dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan penghiburan bagi keluarga. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Melalui surat ini Bapak Ibu dan keluarga yang berduka, Rasul Paulus mengingatkan kita semua supaya jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini artinya
Bukan berarti kita tidak boleh menangis. Bukan berarti kita tidak boleh bersedih, murung apabila ada orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Bukan berarti kita tidak boleh bersedih, menangis, berduka cita apabila ayah, suami, orang tua, saudara dan sahabat yang kita kasihi ini meninggal. Bukan berarti tidak boleh menangis. Tetapi yang diingatkan oleh Rasul Paulus adalah kita sebagai orang percaya, keluarga, inang dan anak-anak sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dikatakan jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak percaya, yang tidak Kristen. Ternyata ketika kita mengalami kedukaan, kita tidak, air mata kita dan kesedihan kita itu berbeda dengan air mata dan kesedihan dari orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus. Kita bersedih, kita menangis, tapi air mata kesedihan kita itu tidak sama dengan air mata kesedihan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh berduka cita, tidak boleh bersedih terus-menerus? Mengapa air mata duka cita kita itu berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen? Karena kita mempunyai pengharapan. Amin. Kita mempunyai pengharapan. Pengharapan seperti apakah yang menjadi milik, yang menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Pengharapan seperti apakah yang kita miliki sebagai umat kepunyaan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah karena ada kebangkitan dari kematian. Inilah yang menyebabkan duka cita kita itu berbeda, karena ada kebangkitan dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Paulus berkata ini sangat penting, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati. Ya, dia telah mati. Dia telah dikuburkan. Ya, dia telah dikuburkan. Tapi dia juga dibangkitkan dari kematian. Firman ini mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan keluarga, bahwa bagi Tuhan Yesus, kematian bukanlah sebuah kuasa yang tidak dapat dikalahkan. Bagi Tuhan Yesus, kematian bukanlah sebuah kuasa yang tidak dapat dikalahkan. Bagi Tuhan Yesus, kematian bukanlah keadaan akhir. Bukan keadaan akhir. Bahkan kebangkitan Yesus dari kematian menunjukkan bahwa kematian dan maut itu telah kalah. Kematian dan maut telah kalah. Jadi itulah sebabnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang perlu kita takutkan lagi. Karena apa? Maut dan kematian adalah sesuatu yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita semua, kematian itu adalah sebuah jalan. Jadi lagu kita terakhir berkata, Mambolus. Kita semua harus melewati kematian, harus dilalui ikombolus optadoi. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus di surga kekal selama-lamanya. Jadi untuk Inang dan keluarga anak-anak yang ditinggalkan, almarhum Amang A. Marpau Popu Yosedoli, kematian itu hanyalah sebuah keadaan yang sementara saja. Sementara saja. Bagian kita
bagian daripada Amang Hamarpau ini bukanlah kematian, bukan maut, tapi kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan. Yang kedua, pengharapan apa yang kita miliki sebagai orang percaya sehingga duka cita kita, kesedihan kita bukanlah duka cita seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Pengharapan yang kedua dikatakan bahwa ada rumah Bapa di sorga yang menjadi milik kepunyaan kita, yang menjadi milik kepunyaan daripada Amang Hamarpau Opu Yosedoli ini. 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Firman ini berkata bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia meninggal, maka dia akan berkumpul bersama dengan Bapa di surga. Amang Hatimbulo Marpau Opu Yosedoli ini, dia dikatakan adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia telah meninggal, tapi dia dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di surga kekal selama-lamanya. Bukan bersama yang lain, bukan di tempat yang lain, tapi bersama Bapa. Jelas dikatakan bersama Bapa di mana? Bukan di tempat yang lain, tapi di surga kekal selama-lamanya. Jadi bagi Inang dan keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Hamarpau Opu Yosedoli ini, jangan bersedih dan jangan berduka cita. Duka cita dan kesedihan, air mata kita berbeda. Karena apa? Ada pengharapan bahwa Amang akan dibangkitkan dan Amang ini dikumpulkan bersama-sama Bapa di surga. Jadi sekarang setelah Amang ini meninggal, dia disambut oleh Bapa. Dia dikumpulkan oleh Bapa bersama-sama dengan Dia di rumahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Air mata, duka cita, kesedihan orang-orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus berbeda. Tidak sama dengan duka cita, air mata orang-orang yang tidak meninggal dalam Tuhan Yesus. Karena kami akan dibangkitkan. Bagian orang-orang percaya bukanlah kematian, bukanlah maut, tapi kebangkitan, kehidupan kekal. Ada rumah Bapa. Setiap orang yang meninggal, yang percaya, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Demikian juga Amang yang kami kasihi, suami, ayah, mertua, sahabat Amang yang kami kasihi, Bapak Hamarpau Opu Yosedoli ini, sekarang dikumpulkan bersama-sama dengan Engkau ya Bapak di surga, menikmati sukacita. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah sukacita bersama Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Taudu timang, kemarin di penutup mahita, siang kuende nomor 226 pramusik nami. Oh
jam. Lewat mata kami sadari enam bulan setiap hari. Sama dosa nami, sama pada nami, dosa di doa dan berdosa kami. Menolak kami dengan kebangunan. Lalu kami siang pagago. Pura-pura sejauh, dua tabugon. Roda sama pun sering dilelengna. Amin. Mari kita buka hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sejati daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup, penyertaan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus turun atas kita semua mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita orang-orang yang percaya masuk ke dalam rumah Bapa kekal selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Horas mari kita. Jadi Hamisian keluarga songonau na mewakili anggini abakon Tuhamu suri punguan martugi amat taraya doinan tasur ibadah madok kami maulati budang madi haroromuna madok kami maulati budang ma di hatana oleh kamu Tuhan hata nauli akan dengan dohon firman Tuhan yang disampaikan amang pendeta Tony Barbau. Jadi angkar balos kami haroromuna nama kalongi kami saya tuat tama nama baloson Tuhanmu song lima tusugut na arop situ rohanami dongani hamu kami pataru abang kami untuk inganan pasatok kinani mau latih gudang mah pasat kami tamu tuat tama harus